Wabarakatuh. Terima kasih adik-adik, Bapak Ibu semua atas kehadirannya di pagi hari ini. Mohon maaf ada perubahan waktu dan tempat. Tadinya tuh rencananya setelah sholat Jumat kita lakukan di DPRD. Tapi ternyata saya dapat informasi semalam dari istri, anak ada acara graduation sekolah, jadi saya harus setelah Jumat saya harus dampingi anak dulu untuk acara graduation sampai sore. Makanya saya bilang ke Mas Nugroho, bisa dibantu biar kita pindah ke posko saja, mungkin aksesnya bisa lebih dekat, sama acaranya bisa lebih pagi sebelum sholat Jumat. Ya intinya saya sudah menerima laporan dari sahabat saya Mas Nugroho dan beberapa orang tua murid yang merupakan alumni 65 dan yang anaknya sekolah di SMA 65. Dan sedikit banyak saya sudah melakukan investigasi, saya sudah pelajari dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan mereka sudah melakukan tindak lanjut. Tinggal kita menunggu hasilnya, keputusannya seperti apa. Intinya saya dan tim di Komisi E akan kawal tuntas kondisi kejadian seperti ini agar tidak berulang dan permasalahannya selesai, gitu ya. Ya intinya kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Intinya Bapak Ibu dan Ayah tidak perlu khawatir, kita akan kawal. Karena kebetulan juga istri saya itu alumni 65. Ya, di sebelah saya juga alumni 65. Jadi tim si Botak Berjenggot, beberapa timnya itu alumni SMA 65, dan sahabat saya juga beberapa anggota DPRD ada yang alumni 65 ya. Jadi ya SMA 65 ini udah melengkap lah di kita. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat selesai. Tapi intinya pagi ini saya ingin lebih banyak mendengar situasi dan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Baru nanti kita akan panggil Dinas Pendidikan dan yang bersangkutan untuk menjelaskan. Jadi kita mendapatkan informasi cerita dari dua sisi, sehingga nanti keputusannya bisa tepat, dan kita juga tidak mau lama-lama ya biar cepat tuntas. Karena saya juga biasanya kalau tindak lanjut tuh nggak mau lama-lama, kita yang cepat rapi tuntas. Karena kalau berlarut-larut tuh biasanya malah jadi efeknya jadi semakin besar gitu loh. Dan mudah-mudahan saya rasa sih Dinas Pendidikan akan respon cepat. Dan mungkin itu saja dari saya. Intinya pagi ini kita ingin mendengarkan, tolong disampaikan saja semuanya, fakta-faktanya tolong disampaikan, sehingga nanti menjadi bahan untuk kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama badan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita semua berkumpul di sini di tempat posko yang Pak Yuda Permana, anggota DPRD DKI Komisi E dari fraksi P3. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan perlindungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian kami tentunya dari Forum Komunikasi SMA Negeri 65 yang memang baru saja dibentuk dalam kaitannya, terima kasih yang besar-besarnya atas kesediaan Pak Yuda Permana untuk menerima kami melakukan sebuah audiensi terkait dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan alma mater kami SMA Negeri 65 Jakarta. Perlu saya laporkan dan jelaskan kepada Pak Yuda Permana bahwa Forum Komunikasi SMA Negeri 65 ini merupakan
kumpulan yang baru saja dibentuk, yang di dalamnya terdiri dari perwakilan guru-guru, perwakilan siswa SMA Negeri 65 yang masih aktif, kemudian perwakilan dari orang tua siswa, dan dari alumni SMA Negeri 65. Juga hadir di sini Pak Ketua LKSN dan pengurusnya. LKSN Jakarta Barat, LKSN itu adalah Lembaga Komite Sekolah Nasional tingkat Jakarta Barat yang diketuai Bapak Wahidi. Pak Wahidi, Pak, ini juga ada Bu Kim. Juga hadir di sini ada Ketua Komite dari SMA 57 ya, kalau tidak salah perwakilan. Ya. Jadi maksud dan tujuan kami bertemu Bapak adalah selain silaturahim, mungkin nanti ada beberapa dari perwakilan guru, perwakilan siswa, mungkin juga orang tua murid dan alumni yang akan menyampaikan terkait yang terjadi di SMA kami, SMA Negeri 65 Jakarta, yang berhubungan dengan kepemimpinan dari kepala sekolah yang saat ini menjabat di sekolah kami. Nanti akan yang pertama nanti mungkin dari guru akan menyampaikan kronologis terjadinya peristiwa ini, yaitu petisi yang mungkin sudah beredar di media sosial dan surat kabar nasional bahkan ya gitu ya. Nanti mungkin Pak dari sini yang mewakili adalah Bapak Abdul Rahman, nanti akan menceritakan mengenai kronologis dan isi-isi dari apa yang terjadi. Secara garis besar memang lebih kepada etika memimpin. Ini masalah etika cara memimpin, etika berkomunikasi di lingkungan sekolah, yang mungkin itu yang lebih banyak dilanggar oleh Bapak Kepala Sekolah SMA kita. Nanti mungkin lebih detail akan diceritakan, yang memang ini sebetulnya terjadi sudah lebih dari 2 tahun, karena sejak menjabat sebenarnya sudah ada keluhan-keluhan. Kebetulan saya sampai dengan 1 bulan yang lalu masih menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 65, yang saya pada tanggal 14 Mei melakukan pengunduran diri, Pak. Salah satunya adalah akibat dari ketidakharmonisan hubungan antara komite sekolah dengan manajemen sekolah yang dikepalai oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya mengundurkan diri sebagai ketua, kemudian diikuti oleh pengurus yang lain. Nah, sejak itulah lebih agresivitas dari sekolah, eskalasinya meningkat, guru-guru menjadi banyak yang menanggapi tentang perguruan ini, sehingga terjadi peristiwa yang saat ini sedang ramai diberitakan. Mungkin itu pembukaan dari saya, Pak Lida. Nanti mungkin pertama-tama diberi kesempatan kepada guru dulu ya. Nah, guru dulu ini ada Pak Oman mungkin akan menyampaikan. Silakan Pak Oman untuk menyampaikan kronologis biar semua lebih jelas dan sampaikan dengan apa adanya saja, Pak Oman. Diizinkan Pak? Boleh. Jadi gini, intinya di pertemuan hari ini silakan sampaikan apa saja. Jadi kita pastikan, kita jamin sampaikan fakta. Jadi jangan isu, jangan fitnah, tapi disampaikan fakta. Ada juga kalau mau menyampaikan nggak apa-apa. Kita jamin yang menyampaikan di sini, yang menyampaikan kebenaran, kedepannya tidak akan ada intimidasi atau apapun dalam bentuk apapun, kita jamin. Jadi supaya terang beneran ya, sehingga nanti keputusannya bisa tepat. Sepakat ya teman-teman ya. Adik-adik juga kalau mau bicara nggak apa-apa. Ya silakan aja. Kita harus berani belajar menyampaikan kebenaran. Jangan takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Gimana ya? Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan kembali, saya Abdul Rahman, Pak. Saya dipanggil Pak Oman. Ya. Alhamdulillah, alumni juga dan guru dari tahun 2000. Ini kenal. Kenal lah. Nama Halim ini Halim. Oh ya. Padahal berarti ya dia. Jadi barangkali saya mewakili buku dan mungkin sebagian besar Pak, sebagian besar aktivitas akademik di SMA Negeri 65 Jakarta
saya ya terpanggil untuk berdiri di depan sebagai inisiator, karena ya kita diajarkan dulu almarhum Pak Pohan dulu agama kita ya, masih orang amin kumuntaran paling baik di biadi pilotnya sebagai kami sami pilotnya sebagai jadi kalau saya pribadi kalau masih ada saya nih, mohon maaf ya gitu ya, yang hal-hal yang mungkar kali saya perlu hadapi. Jadi kebetulan saya ingin merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin detail gimana? Apa bagian besar? Jadi secara pribadi di tahun ajaran baru, beliau sering sekali menyampaikan ungkapan-ungkapan yang kotor, ya misalnya membahas yang menjadikan saya pernah menasihati WA secara pribadi dan mata kepada beliau, yaitu misalnya membahas tentang toket pantat publik lah, kemudian orgasme dibahas di rapat. Itu kan kan? Ya pokoknya di rapat resmi, rapat resmi Dewan Guru. Nah, kemudian sampai segitu parah. Merinding gua. Nah mungkin susahnya saya berdiri lah supaya nggak keluar. Jadi dari awal mereka Pak yang terhormat Pak Indra Mojo ini masuk pada saat yang kami ingat Mei ini, pada saat lepasan bola tadi udah agak susah dihubungi. Pada itu sama Pak Gunawan kalau salah ketua pelaksana. Jadi hubungan antara bisa 24 dengan 5 siapa sih yang mewakili mengantarkan kepala sekolah kami sampai udah susah dihubungi. Kita juga mulai ini kayaknya ada apa-apa nih kan. Nah, kemudian di rapat-rapat dengan yang saya ingat itu kayak misalnya saat kejadian di awal pada saat itu awal semester ada siswa kami yang mudah sekali sampai pelajarannya, sampai ya karena lemah itu, kemudian ada yang pingsan juga segala macam. Nah kami wali kelas berdiskusi lah bagaimana nih anak, apakah ruangan kelasnya dipindahkan atau kelasnya dipindahkan, karena kelas 10 pada saat itu di lantai 4 ya kan. Gitu. Nah ketika diskusi ya biasa kan kita mungkin debat, aku kan debat ya, itu berpikir segala macam, muncullah kapan misalnya ini kalau debat ini debat monyet nih, saya kan kata-kata misalnya debat usia atau apa misalnya. Kemudian secara umum misalnya sering sekali mengungkapkan misalnya kata-kata yang kurang menyenangkan misalnya. Kalau Bapak Ibu begini akan di PHP akan dilaporkan, jadi kita agak diancam di PHP. Kemudian misalnya yang saya dengar kalau untuk karyawan Pak ya, ketika rapat dengan karyawan mereka membahas seorang yang bukan pantat lalu jari tengahnya gimana itu tentunya kurang baik. Jadi ini sebenarnya dari karyawan, walaupun saya tidak secara langsung yang dari karyawan ada yang dia mendengar, maka saya rangkum di sini. Kemudian dia tadi arogan misalnya, tanda-tanda saya masih bisa berlaku, kalau enggak SKP-nya biasa kan jadi kalau kurang ya terkait dengan hal-hal yang gitu. Kemudian ada anak juga terakhir ya, kata-kata yang cabul sering muncul, kemudian di upacara dibahas tentang misalnya bau ketek lah, kemudian kelawat dan sebagainya. Nah, terakhir ada yang mohon maaf juga dari siswa kami mengingatkan juga tentang guru-guru jangan nafsu sama saya kalau melihat bagian bawah saya seperti ini. Saya tanya katanya juga bukan anak-anak gitu kan. Gitu. Jadi semuanya sudah terangkum di sini. Ya di samping juga secara fisik juga kita ya beliau sebetulnya kami sarankan untuk istirahat di rumah ada Pak, fokus untuk berobat ya. Jadi UNATK juga kan. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga hal-hal lain sebetulnya semua secara umum sudah terangkum di sini, mohon maaf Pak. Tapi juga ada beberapa hal yang tidak terangkum terkait dengan perizinan alumni dan anak-anak, ada beberapa hal yang belum terangkum, jadi nanti bisa ditambahkan oleh yang lain. Jadi mungkin dari saya cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Gayatri mungkin.
Makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diomongin Pak? Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya untuk hadir di tempat seperti ini. Kemarin kita juga sudah dipanggil Pak ke dinas. Kami ya, saya dengan Pak Oman kemarin ya Pak, sampai malam kayaknya kita di sana sampai maghrib, terus lanjut dengan membuat laporan sampai malam. Di situ juga saya buka deh Pak, panas juga di sana juga. Jadi artinya kita betul-betul mohon maaf ya Pak, terintimidasi dari dinas. Bina aparatur. Ya, artinya kita terintimidasi. Mungkin mereka harus diomelin sama dewan. Diomelin sekota penjengkel. Jadi ternyata hasil petisi dari Pak Oman ini sudah nyampe ke mereka, lalu kemudian mereka mungkin kebakaran jiwa ya. Jadi akhirnya ada undang-undang yang dari PNS ke PNS-an kita itu dikenakan ke kita. Dikenakan ke kita, jadi ke Oman ya, Pak Oman. Karena betul, benar-benar terintimidasi kita itu ya, karena dianggapnya kita melangkahi wewenang mereka. Tapi ya dengan luar biasa ya Pak Oman, karena memang kita bukan mau membuat suatu situasi kondisi yang aneh-aneh. Bahwa kondisi yang terjadi di SMA Negeri 65 ini memang sudah 2 tahun sejak Bapak itu hadir. Jadi bukan karena memang baru kali ini gitu. Sebenarnya 1 tahun sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan Bapak pengawas kita di Suku Dinas Pendidikan, pengawas pendidikan. Tapi sepertinya memang angin berlalu aja begitu ya. Jadi berarti udah pernah lapor nih? 1 tahun yang lalu Pak di raker kita yang sebelum-sebelumnya kita sudah menginformasikan dengan kondisi pimpinan kita gitu ya, tentang kondisi pimpinan kita. Tapi mungkin karena nggak sejalan atau bagaimana ya lewat aja gitu. Sampai kemudian akhirnya ketemulah di momen seperti sekarang ini. Maaf, nama itunya siapa? Nama Soeharto Pak. Pak Soeharto ya? Pak Soeharto. Beliau sudah pensiun sih Pak sebenarnya di tanggal 4 bulan ini gitu. Tapi mungkin kalau ke PNS-an biasanya tutup bulannya untuk betul-betul resign, betul-betul selesai. Doyan duit. Gitu ya Pak. Jadi tadi apa yang dibicarakan dengan Pak Oman sebenarnya banyak sekali ya, banyak dengan kita itu yang membuat gaduh sekolah. Contoh deh Pak, yang paling awal sekali baru datang di upacara siswa itu mengatakan, mungkin anak-anak juga tahu, apapun kesalahan kamu ya gitu ya, apapun kesalahan kalian tidak akan dikeluarkan, apapun kesalahan kalian tidak akan naik kelas, apapun tidak akan naik kelas ya. Jadi mohon maaf nih, misalnya anak kita ada yang nggak masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan, nggak masalah, itu tetap akan lancar. Artinya di sini ada ketidakadilan terhadap siswa yang berprestasi. Apa bedanya anak yang misalnya masuk terus dengan yang beberapa bulan tidak hadir kan gitu. Jadi ada ketidakadilan di sini. Kalau anak-anak yang berprestasi langsung lemas dengan statement itu gitu. Bukan anak doang, sebenarnya guru juga lemas Pak, sangat lemas. Karena kita maunya menjalankan aturan main yang benar, tapi ketika ada statement itu jadi backup buat anak-anak yang dalam tanda kutip punya mindset berbeda kan gitu. Oleh karena itu akhirnya di sekolah kita terjadilah macam-macam anak-anak ya. Yang tadinya 65 Pak, saya juga alumni ternyata. Saya alumni 65. 65 kan sekolah bulan. Luar biasa. 65 itu kan terkenal, satu nggak pernah tawuran ya Pak. Itu yang paling terkenal di mungkin ya. 65 nggak pernah tawuran. Yang kedua, hasil keluaran anak-anak kita memiliki karakter yang luar biasa. Itu saya akui. Pak Nugroho contohnya. Alumni ya ternyata. Murid saya. Alim ini murid saya Pak Alim ya. Artinya memang ditanamkan di sekolah kita ya Pak Bro. Itu tentang karakter yang baik. Tapi mohon maaf, sejak Bapak itu hadir,
terjadilah hal-hal yang seperti itu di sekolah kami. Ada yang di penjara, ada yang ketangkep tawuran ke polisi, ada yang berantem di kelas ya, tonjok-tonjokan sampai berdarah. Pertanyaan kita, kenapa kok bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah ada backup statement itu tadi. Jadi apapun yang kamu lakukan nggak akan dikeluarkan. Kalau kita sebagai guru sih kasihan juga anak kita prestasi ya. Yang misalnya untuk prestasi sedemikian rupa, kayaknya kok hasil suaranya sama dengan mereka. Itu yang memberatkan salah satunya. Puncaknya sih sebenarnya Pak, puncaknya ada puncaknya. Belum statement yang lain lagi ya Pak. Mungkin anak-anak pernah dengar juga, kalian harus masuk UI dan apa satu lagi? STAN. Tidak boleh perguruan tinggi lain. Padahal negeri itu banyak, swasta banyak. Jadi harus jadi PNS. Itu ya kira-kira ya. Seperti anak-anak bapak gitu ceritanya. Seperti anak-anak bapak gitu. Ya anak-anak kan ada yang mau jadi YouTuber nyari dunia kan gitu. Ya, ini didengung-dengungkan setiap upacara. Artinya itu jadi statement mati yang harus dijalankan. Mungkin kita juga anak-anak kita PNS banyak ya. Pada kalau PNS ya luar biasa. Jadi pengusaha yang handal gitu ya. Artinya itu tidak boleh beda-bedain gitu. Namanya rezeki kan kita nggak tahu ke depan, tapi itu dijadikan number one dari tujuan beliau. Terus kemudian puncaknya adalah ketika komite mundur, terus kemudian di upacara ya, upacara hari Kartini kalau nggak salah ya 21 April muncullah kata-kata guru SMA Negeri 65 bau ketek dan jerawatan. Jangan kayak gitu ya, gitu ceritanya. Tapi sepanjang yang saya tahu, kayaknya enggak lah kita kayak gitu ya. Kayaknya enggak kita yang bikin ya. Ini juga pernah jadi komite di Negeri 65. Jadi itu kelihatannya penghinaan terhadap kita, derajat kita sebagai guru itu tersayat kita gitu, ya, tersayat. Yang tadinya kita mau tutup sampai 2 tahun ini Pak, karena regulasi perpindahan kepala sekolah itu 2 tahun. Yang tadinya kita mau tutup biar keluarnya aman lah, baik semuanya. Tapi ternyata ada ujungnya gitu, ada titik klimaksnya yang membuat kita akhirnya gerah luar biasa gurunya. Yang siswa udah pastilah ya, karena program siswa banyak yang gak jalan. Nah, dari situlah muncul petisi Pak Oman sebagai inisiatornya. Sebenarnya Pak Oman inisiator dari keresahan kita, guru-guru dan siswa. Jadi bukan Pak Oman berdiri sendiri. Karena kemarin itu di dinas diintimidasi Pak Oman berdiri sendiri. Makanya alhamdulillah ya saya bicara di prodi ini. Oleh Pak Oman ini sudah sangat dipojokkan. Dan karena dilingkupi Oman ini. Kalau misalnya Oman melangkahi dinas Sudin gitu sampai ke blow up di media gitu Pak ceritanya. Tapi kemudian saya menyampaikan, saya perwakilan guru dari guru di belakang layar saya menyatakan bukan seperti itu Pak. Alhamdulillah dinas sepertinya memahami dan BN-nya sih bagus, BN-nya akan detail. Jadi itu puncaknya Pak. Jadi kepemimpinan Bapak yang ini itu sudah sangat banyak, kalau mau dibukukan jadi satu buku banyak sekali ya, karena bukan hanya di kita, di manajerial juga, di tangan kanan kiri beliau itu juga banyak intimidasi, banyak penekanan ya, yang cuma mereka nggak mau ngomong aja Pak gitu, nggak mau ngomong dan mungkin ya cari amanah sedikit lah gitu kan mereka ada di dalam satu range ibaratnya, kita pahami itu kita pahami. Jadi puncaknya di situ di 21 April gurunya resah, sakit hati rasanya begitu dengan ungkapan, padahal kita nggak seperti itu. Ya, akhirnya terbuatlah petisi. Ya, sampai kita dipanggil Sudin, termasuk saya juga di Sudin dipanggil, ke dinas juga dipanggil. Ya kita kan nggak salah ya kalau menurut saya ya Pak ya. Kita utarakan aja apa adanya. Jadi ternyata
waktu beliau bisa berjalan, karakternya seperti itu. Ketika beliau tidak bisa berjalan, karakternya itu seperti itu. Oh, berarti bukan karena faktor obat yang membuat beliau itu seperti ini sekarang. Karena memang beliau udah lupa. Jadi setelah di operasi mungkin dikasih obat anti supaya antiseptik ya, yang membuat otaknya jadi tidak naik. Jadi baru ngomong lupa, lagi. Jadi tadi misalnya di lapangan baru hina-hina, nanti ketawa lagi. Jadi seolah nggak stabil ya. Iya. Kalau seperti itu memimpin suatu lembaga kan bahaya banget. Apalagi statement-statement yang lain, anak-anak kan nggak usah belajar, cukup menghafal aja. Nggak usah belajar, anak-anak cukup menghafal saja. Karena belajar itu artinya menghafal. Sampai begitu juga belajar. Gitu Pak, ya. Mohon maaf ini bukan berarti menjelekan ya Pak, mohon maaf ya. Karena memang ini adalah fakta yang harus kita lakukan. Di belakangnya Pak, ya kami terus terang ingin anak kami juga terlindungi, kami juga terlindungi, tapi masalah ini selesai. Karena barusan ada ya diintimidasi itu tidak hadir. Dibalikin sama rapat OSIS, mau briefing. Jadi tidak boleh kesini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayatri. Mungkin saya giliran dari siswa, siapa yang mau menyampaikan? Ketua OSIS sama Ketua MPK. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi kemarin kami menolak agar kemudian Nugroho Bapak Oman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya Ketua MPK di SMA Negeri 65 Jakarta. Dan mungkin di sini saya akan bahas lebih ke aspek dampak siswanya menurut saya dari Bapak Indra ini. Yang pertama, karena saya bagian dari MPK OSIS, tentu saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya proker sebelumnya ini yang terdekat kemarin ada Hari Kartini, di mana kami sudah mengajukan proposal dan dia sudah menandatangani proposal tersebut. Namun ketika di follow up ditanyakan bagaimana dengan Hari Kartini, tiba-tiba dia menyatakan bahwa ada Hari Kartini, dia tiba-tiba lupa. Padahal dia sudah menandatangani proposal tersebut. Jadi statementnya ada di perubahan. Dan dia juga sempat mengatakan bahwa kebanyakan disuntik, jadi otaknya jadi error gitu. Dan juga ketidakjelasan statement ini juga bisa dilihat ketika tadi Bu Gayatri mengatakan bahwa di awal dia mengatakan siswa tidak akan ada yang keluar. Namun ada satu siswa yang kejadiannya adalah dia memang salah. Dia mengambil sendal milik temannya tanpa izin. Namun menurut saya itu bukanlah hal yang memang seharusnya untuk sampai dikeluarkan, Pak. Karena banyak hal-hal seperti 65 kan terkenal akan tidak pernah tawaran dan lain-lain. Namun pada saat ada ketahuan persiapan gitu-gitu, dan bahkan anak-anaknya tidak langsung di DO, anak-anaknya hanya di skor. Namun mengapa kalau misalkan ada satu anak ini dia hanya mengambil sendal, namun harus sampai dikeluarkan dari sekolah? Yang diambil sendalnya. Yang diambil sendalnya apa? Sendal, Pak. siapa nih? Sendal ya pokoknya. Siapa? Yang jelas. Salah satu murid juga. Sekarang udah 2024 ya. Pejabat nggak ada. Iya, ada. Saya nggak nyebut. Pak, calon kader nih kayaknya Pak. Kader Pak. Langsung dikeluarkan. Iya. Saya sendiri tahu dengan anaknya, dan dikeluarkannya itu orang tuanya disuruh tanda tangan surat pengunduran diri. Namun orang tuanya sepertinya tidak sadar dengan itu, tiba-tiba dia suruh tanda tangan suatu hal, ternyata ditandatangani adalah surat pengunduran diri gitu.
Oke, lanjut. Juga mungkin yang terakhir, pengalaman saya sendiri, saya pernah untuk mengajukan pertukaran pelajar ketika saya kelas 2 sekarang. Ketika kelas 1 saya mengajukan pertukaran pelajar untuk bulan Agustus. Namun ketika orang tua saya datang ke sekolah untuk meminta surat rekomendasi dari sekolah, ia mempersulit dan menakut-nakuti orang tua saya dan mengatakan anak dia yang ikut pertukaran pelajar akhirnya ditelantarkan, ditinggal di masjid, nggak dikasih tempat tinggal dan lain-lain. Jadi ketika seperti statement yang dia bilang, dia hanya mendukung anak ke UI dan STAN. Ketika saya ingin mencoba untuk keluar negeri, dia menjadi seperti itu. Ada juga keluhan dari alumni yang sudah lulus, ketika dia ingin mendaftarkan beasiswa atau pertukaran pelajar ke Jepang, dia juga dipersulit dan bahkan dimarah-marahi oleh kepala sekolah. Ada lagi nih. Dan suratnya keluar nggak? Akhirnya keluar, tapi dia Dipersulit. tapi dipersulit. Oke, lanjut. Mungkin dari saya cukup sedikit ini. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Narendita Sarkita. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang terjadi di 65 yang menurut saya itu berdampak di MPK OSIS juga. Mulai dari tadi perizinan itu sangat dipersulit sama beliau. Kadang kita minta ACC proposal H-1 baru dikasih. Jadi untuk kita lama waktu untuk mencari dana, karena kan kalau untuk menjalani sebuah broker kita harus cari sponsor, cari donatur gitu ya Pak. Itu kalau H-1 nggak mungkin dong Pak sponsor ada yang mau menerima kayak gitu. Nah dan juga kayak yang broker Kartini tadi, beliau udah tanda tangan tapi ternyata beliau sendiri lupa kalau misalkan beliau udah tanda tangan. Terus iya. Terus ada broker kita yang namanya Elips 65 Peduli Sesama, yang dimana itu brokernya kan berbagi kepada anak yatim, kepada yang membutuhkan ya Pak. Tapi beliau melarang hal itu, beliau nggak ACC broker tersebut dengan alasan kita kan untuk mencari dana tersebut kita cari sponsor, kita cari orang-orang yang emang mau donatur dan kita menyalurkan gitu Pak. Jadi posisinya kita yang menyalurkan. Terus beliau bilang, kenapa kalau misalkan kayak gitu harus minta uang ke orang lain, kenapa nggak pakai uang kalian sendiri? Jadi beliau statementnya itu, kenapa kita minta padahal kita mau ngasih? Padahal sebenarnya ya kita menyalurkan ya Bapak, kita menyalurkan kebaikan orang-orang gitu. Terus juga broker kita yang di Petra itu tahun lalu sempat tidak di ACC, itu padahal program pensi besar di 65 yang dimana setiap tahunnya terlaksana. Iya, tapi pas beliau datang waktu itu beliau tidak ACC, terus dengan alasan menghabur-haburkan uang, padahal beliau juga pengen kan 65 itu bagus gitu di mata luar sekolah. Terus kalau yang saya dengar secara pribadi ya Pak, waktu itu beliau sempat mengatakan, Bapak habis operasi jadi sering lupa, nama Pak Gunawan aja Bapak lupa. Terus, nah kebetulan juga sama yang setiap beliau ACC sesuatu beliau juga lupa. Terus ini juga secara pribadi yang saya dengar langsung dari apa yang beliau katakan yang menurut saya itu nggak pantas keluar dari mulut kepala sekolah. Yaitu beliau mengatakan waktu itu saya naik mobil terus saya nabrak itu anjing. Terus yang beliau pikir, aduh gimana ya ini mobil saya gitu. Maksudnya kan harusnya yang dipikirkan apa yang beliau tabrak ya kan. Bilangnya itu gimana nih mobilnya kayak gitu. Terus kalau yang masalah TKD juga tadi belum disebutkan Iya, beliau bilang pas saat upacara itu yang setelah bilang masalah jerawat dan bau ketek, beliau juga bilang terima kasih ya anak-anak yang sudah berprestasi karena kalian TKD Bapak jadi naik 100%, uang jajan Bapak naik
Ya jadinya kayak gitu. Jadi di situ semua orang yang di sekitar saya langsung mikir kan, hah masa kita berprestasi beliau anak-anakan gitu. Gue gak dapet apa-apa gitu. Iya. Jadi gitu Pak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lagi? Alumni selesai. Pak Yuda Permana, selamat masuk lagi di DPR. Selamat, dan ini jadi kesempatan kita untuk bisa secara cepat, tepat, dan dekat untuk menyalurkan aspirasi kita. Perkenalkan saya Peter, saya anak buahnya Pak Nugroho di komite, mantan. Jadi sedikit saya kronologis secara singkat terkait dengan hal ini. Kami 2 tahun yang lalu di SK-kan November sekitar 2020 ya kalau nggak salah, 2022. Nah sejak awal teman pembentukan, sebenarnya saya sudah meminta ke Pak Nugroho agar saya mengundurkan diri, karena saya bilang ke Pak Nugroho, Pak, gue bisa berangkat dulu memang kalau sekolah ini kalau begini, karena sejak pertemuan pertama itu saya sudah menyebutkan makhluk ini megalomania, saya bilang. Bapak ini megalomania, saya bilang. Nah saya sudah tua, saya bilang, saya sudah tua Pak, saya sudah hampir jelita, tidak 50 tahun. Yang begitu itu sudah selesai menurut saya, besar. Daripada damage-nya besar, saya nggak mau, saya mundurkan diri. Karena kalau mengatakan jangan, kasihan anak-anak. Akhirnya berlangsung semua itu sampai lalu kita memutuskan ada tidak. Ini ya udah kita kasih saja. Maka kemudian mohon maaf anak-anak tuh teman-teman di OSIS hampir 1 semester kami di komite itu tidak ada kegiatan kami support. Jadi urusan pas masing-masing aja dikelola. Karena apa Pak? Sebenarnya akhirnya kemudian beliau sakit. Ketika beliau sakit diganti dengan PLT dari 78 pelaminan. Lalu saya ngecek beliau itu gimana di 78. Kebetulan KSN pernah ada acara di 78. Saya datang dan saya memetakan bahwa wah PLT-nya bagus nih. Lalu saya kontak Pak Nugroho saat itu, bos, ini PLA oke nih kayaknya. Kasih anak-anak, ayo kita dulu lagi, saya bilang. Oke, kemudian saya minta meeting, sama beliau. Saya kan sekarang waktu itu adalah 15 Agustus, tapi kita nggak datang. Ternyata Pak Mian bertanya, kenapa komite nggak datang? Kurang lebih. Akhirnya kami bertemu, dan kami ceritakan apa adanya. Saya dari itu kita rekonsiliasi dari manajemen. Saya katakan, kami mau maju karena kasih anak-anak. Saya berjalan, ya ibu bapak teman-teman merasa menjadi. Nah memang dampaknya ini adik-adik ini sering saya punya kalau kasih proposal marah dan segala macam. Akhirnya untuk mengupgrade mereka, ya, agar kemudian mereka punya kapabilitas yang bagus. Sehingga kita guru-guru sudah lama Pak mendengar keluhan itu ke kami secara pribadi maupun secara kolektif. Bahkan wakil-wakil manajemen itu juga sama. Kita hampir berjalan bagus. Nah per Mei ya ada sebuah kegiatan di kelas 12 yang juga puncaknya bagi kami itu adalah secara organisatoris beliau melanggar aturan manajerial Pergub nomor 79 itu, kemudian posisi kesetaraan antara komite dengan sekolah. Posisi kesetaraan sebagaimana Permendikbud kan posisi itu bahwa komite itu menjadi bagian yang masuk kesetara posisinya dan tidak menghargai salah institusi organisasi. Saya sampaikan demikian, begitu Pak Nugroho mundur tanggal 13 yang sekali, saya diminta datang besoknya untuk menggantikan beliau. Saya katakan ke manajemen, terlepas dari kinerja apapun yang terjadi di komite saat itu, kalaupun Pak Nugroho tidak bagus kinerjanya, saya bilang, Pak Nugroho mundur, kami mundur, saya mundur. Kenapa? Kata bunyi cuma satu, Pak Nugroho orang baik. Oke, lalu saya tanya ke manajemen semua saat itu, apakah kami tidak memenuhi keinginan dari manajemen? Tidak. Jadi saat itu saya diminta untuk mengganti, saya tidak mau, dan seluruh wakil itu menyatakan bahwa komite berjalan dengan baik dan bahkan banyak mensupport, termasuk Kepala TU dan sebagainya. Jika kita mundur, dan kami tidak tahu setelah itu ternyata Jumat hitam itu di sekolah Pak, lalu di sekolah. Kemudian kami baru kemudian ternyata Omar melakukan inisiasi sendiri untuk menyampaikan. Dan singkat kita dia sudah sampaikan ke Omar.
Nah, jauh ke belakang memang sejak alumni itu sudah terjadi. Mungkin kalau alumni yang kelas 12 2 tahun yang lalu hadir di sini, dia paling banyak terzolimi sebenarnya quote-unquote ya. Karena pertama kali masuk, pertama kali menjabat, itu kalimat-kalimat yang menurut kami itu tidak panas, bahkan itu sebetulnya masuk kena delik sebenarnya, karena itu udah bullying verbal dan intimidatif. Sebenarnya nggak pasal sebenarnya. Makanya kemudian saya tanya ke orang tua, kalau ibu merasa tidak senang dan tidak nyaman, kalau saya jadi ibu bukan yang ngoporin, saya langsung ke kepolisian kalau saya. Tapi akhirnya beliau berkenan karena masih ada anak di sana. Jadi singkat cerita benar kata Bu Gayatri dan beberapa orang tua dan juga guru-guru dan anak-anak ini semua, bahwa beliau itu kami berkesimpulan secara organisatoris beliau tidak cakap untuk memimpin, bahkan kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang pimpinan dari sebuah organisasi dan mencari hubungan relasi antara komite dengan sekolah itu dia nggak bisa. Jadi kesimpulannya secara organisasi seperti itu, akhirnya kami mundur karena yang dia minta itu kita mau disemuakan sebenarnya. Dia meminta komite tidak boleh ada struktur, kita ada struktur Pak. Komite tidak boleh ada program kerja, komite tidak ada program kerja. Saya ikuti, kami ikuti, kami bohong mengikuti. Komite nggak ada iuran, tidak ada iuran. Komite hanya untuk mendukung kegiatan sekolah, siap, kita dukung. Tapi sampai segitunya kemudian, dia mengatakan kalau ada pertemuan, kamu orang komite ya? Kamu orang komite, orang tua itu selalu ditunjuk. Kamu orang komite ya? Gak boleh terawat. Jadi sudah menyangkut kepada hubungan relasi antara komite dengan sekolah. Jadi tanggal 14 kami nyatakan berapa. Demikian dari saya, silakan mungkin teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih Pak Yuda. Di SMA Negeri 65 dari PASMA. PASMA adalah ikut adik-adik ya, persaudaraan alumni SMA Negeri 65. Jadi kalian akan jadi itu juga dengan Pak siapa nanti Pak? Itu juga PASMA loh Pak. Seperti itu. Saya nggak bawa pinnya, nanti saya akan bagikan tim PASMA. Baik. Sebenarnya saya ada kejadian yang langsung yang saya alami. Tetapi mungkin untuk keseluruhannya pada saat beliau menjabat sebagai kepala sekolah, banyak angkatan-angkatan yang biasanya kami mengadakan di proposal bersama dengan santunan anak yatim. Biasanya kami lakukan itu tidak diperkenankan sama sekali. Kemudian pada saat beliau ya, padahal sebelumnya di kepala sekolah sebelumnya kami diizinkan begitu. Sekolah ya? Kegiatan sekolah kan? Di sekolah, tapi kan di weekend, berarti kan maksudnya tidak ada masalah biasanya. Dan kami sebenarnya, nanti saya akan ceritakan bahwa kami sebenarnya ada masjid juga. Gak apa-apa ya Pak Om-Oman, saya bilang itu bahwa masjid itu adalah masjidnya alumni. Karena kita dulu mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, itu dari alumni. Maksudnya bukan punya sekolah, seperti itu, punya alumni. Tetapi itu sempat kayak, kita agak sulit banget dianggapnya itu. Dan kata-kata yang paling tidak enak adalah alumni tidak pernah kontribusi terhadap sekolah seperti itu. Padahal maksudnya ya sedikit ini kan pastinya adalah kontribusinya, apalagi kita buat masjid seperti itu, berguna kan di sekolah masjidnya seperti itu. Kalau untuk pribadi saya mengalami di angkatan saya, itu saya malu ngomongnya, tapi ya udah angkatan 87 lah, angkatan sudah tua sekali gitu. Tapi karena kami sudah banyak yang pensiun dan tidak bekerja, maka kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif sosial. Biasanya tahun-tahun sebelumnya ini, selain yang saya alami terakhir ini, itu kami mengadakan seperti bagi takjil di sekolah atas nama 65 setiap bulan puasa. Itu kepala sekolah sebelumnya itu mengizinkan, karena bagi takjil menurut beliau dulu itu bahwa itu kan atas nama 65, karena kita baginya juga di depan gerbang berbagi takjil atas nama 65. Nah, tahun kemarin karena kita sudah pede banget, akhirnya terpaksa karena tidak diizinkan, kami membagi takjilnya di seberang Pak, di Holikau, depan Holikau. Untuk Holikaunya kami itu sudah tutup, jadinya kami bisa membagi di situ. Tapi tetap aja atas nama 65 karena kita pakai kaos 65 seperti itu. Nah kalau yang pengalaman
pribadi yang saya rasa benar-benar kemarin shock juga gitu ya. Angkatan kami itu mengadakan sunatan massal dan santunan anak yatim. Sunatan massal yang kami lakukan adalah untuk keluarga besar SMA 65 sebenarnya. Jadi seperti karyawan, putra putrinya boleh, adik-adik siswa, misalnya ada yang mau sunat diperkenankan. Seperti jadi kita sebenarnya alumni mau putra putrinya mau, cucunya pun diterima seperti itu. Kemudian untuk santunan anak yatim sendiri itu sudah dijelaskan bahwa itu diberikan kepada siswa-siswi SMA 65 yang masih aktif. Mungkin nanti Pak Oman juga begini ya Pak Oman ya, saya minta Pak Oman nama-namanya Pak, yang memang yang berhak menerima santunan itu. Tetapi tidak diperkenankan. Akhirnya sebagai ketua ASMA Pak Nugroho, saya menghadap, saya minta tolong dia untuk membantu bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Pada saat itu saya mendengar memang agak sedikit keras sekali berdua, maksudnya dalam arti tidak boleh dong, tidak boleh, kenapa nggak boleh gitu, saya dengar di luar, saya nggak boleh masuk dulu pada saat kata Pak Nugroho yang masuk dulu seperti itu. Mungkin beliau sudah kenal ya Kepala Sekolahnya. Singkat cerita, saya stres juga pada saat itulah pokoknya. Tapi singkat cerita, akhirnya saya masuk dan katanya boleh, gitu, diperkenankan. Benar, tapi kan tidak perlu seperti itu, Pak. Ya, saya nggak mau ngomong gitu, Pak. Takutnya nanti bawa-bawa. Diancam. Tapi kemudian pada saat saya masuk itu, akhirnya seperti sih dia tidak apa-apa, dia bisa ya mukanya kayak, oke, boleh, tetapi dengan syarat kita harus menyiapkan lemari-lemari untuk perpustakaan sekolah. Gitu. Kemudian kita bilang dong, oke, suami saya bisa bikin lemari-lemari dari baca ringan. Saya bilang nggak masalah itu, nanti gampang lah kata Guru, gampang itu. Mungkin Pak Gunawan jadi saksi mungkin. Oh tidak, saya mau semua lemari-lemarinya dari kayu jati. Mungkin Pak Gunawan bisa jadi. Pak Gunawan kan juga mungkin pernah ya kepala sekolah itu. Dia langsung mungkin nambahin. Iya, jadi aja gitu, mungkin jadi. Gitu. Ya kemudian ya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik acara kami gitu ya. Tetapi tentu dari kakak-kakak dan adik-adik yang biasanya melakukan kegiatan di sekolah kemudian tidak diizinkan kan kemudian gimana ya? Ya itu kan sekolah kita gitu. Kemudian kita pengen bakti sosial kah atau mau santunan kah jadi diperkenankan kan itu atas nama sekolah juga. Itu dari alumni Pak. Jadi seperti itu sepertinya yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Pisyarani. Di sini saya sebagai Sekretaris Umum KPK. Sebelumnya saya ingin menegaskan kembali pernyataan dari Bu Gayatri tentang yang dia menyampaikan bahwa anak-anak gak bakal dikeluarkan dan gak bakal dinaikkan kelas itu. Nah, dari pernyataan itu banyak sekali dari teman-teman saya maupun teman-teman di luar kelas saya yang menyepelekan hal tersebut, dari banyak yang tidak masuk sekolah, bahkan mereka sendiri yang bilang kayak, gak apa-apa lah gak masuk. Yang saya dengar ini kan kita udah nyampe ke alumni kan Pak. Alumni itu udah tahu dan dia tuh bahkan dukung Pak Idra dengan alasan dia nggak dikeluarkan setelah ikut tawuran. Jadi kayak bagi dia ini Pak Idra baik karena nggak ngeluarin dia abis tawuran, kalau kan dia udah tahu dia itu salah dia ikut tawuran, tapi karena statement Pak Idra ini yang buat dia jadi backingan dari itu nggak dikeluarin dari sekolah. Nah selanjutnya yang kedua ini saya dengar dari cerita guru bahwa katanya dia waktu itu lagi di masjid, terus ada yang dorong dari belakang, saya nggak tahu, akhirnya dia jatuh. Itu 2 kali kayak gitu. Akhirnya dia nggak mau pergi ke masjid lagi. Nah dari situ setelah itu banyak murid-murid yang jarang banget pergi ke masjid buat sholat Pak. Bahkan satu hari waktu saya waktu sholat zuhur di masjid pun cuma ada sekitar 10 orang yang ibadah buat sholat zuhur. Misalnya nggak tahu kemana, mungkin apakah tidak diingatkan. Padahal harusnya daripada dia ngeluarin statement yang nggak penting atau nggak jelas saat upacara, lebih baik dia ngeluarin statement buat ngingatin anak-anak ibadah di masjid dan yang berguna lah setidaknya. Mungkin itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi catatan satu, dikeluarkan kalau nyolong sendal anak pejabat.
Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau coba di lingkungan SMA Negeri 65 Jakarta. Dari guru sudah menyampaikan, dari siswa sudah menyampaikan, dari komite sudah menyampaikan, dari alumni sudah menyampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Pada waktu saya bersitegang dengan kepala sekolah mengenai izin penggunaan sekolah itu, statementnya Pak Kepala Sekolah sebetulnya adalah karena gedung sekolah adalah milik pemerintah dan alumni itu sudah dianggap sebagai masyarakat umum yang tidak boleh menggunakan gedung sekolah milik pemerintah. Seperti itu. Nah, sebelum saya bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas tentang izin penggunaan gedung untuk alumni, yang dimana alumni kalau mengadakan di sekolah itu kan seluruhnya selalu bermanfaat, ya santunan, ya sosial, ya santunan, itu juga untuk keluarga besar, ya juga untuk apa namanya takjil, ya untuk tumpang darah, donor darah, kemudian juga yang lain-lain. Dulu 65 waktu pertama kali jadi, kantinnya itu nggak ada. Yang membangun kantin itu alumni. 65 dulu tidak punya gudang. Di atas itu yang gudang yang bangun alumni. 65 dulu hanya punya musola, tidak punya masjid. Masjid itu kolaborasi antara orang tua siswa, alumni, dan masyarakat umum, juga siswa dan guru-guru. Total kalau tidak salah beli tanah dan pembangunan itu 2 miliar rupiah. Jadi kalau alumni dianggap tidak ada kontribusi, ya tidak benar. Bahwa kita selalu pada waktu pandemi, ketika siswa membutuhkan handphone yang layak untuk dipakai selama belajar mengajar, 31 itu dari alumni. Itu yang benar, karena saya kebetulan ketua alumni, jadi saya tahu, karena dia juga saya menggalang, gitu Pak Yuda. Jadi rasanya, memang Bapak ini agak bingung juga saya, kenapa terus jadi sebelum saya bertemu, saya telepon dulu waktu itu sekretaris dinas DKI, waktu itu masih dijabat oleh Bapak Agus Ramdhani. Saya tanya, Pak, saya mau tanya, adakah aturan yang tidak memperbolehkan alumni menggunakan sekolah? Jawabannya nggak ada. Selama itu digunakan tidak mengganggu belajar mengajar dan digunakan pada waktu hiburan dan digunakan memang untuk keluarga besar. Ya, saya kasih contohnya yang mau diadakan adalah santunan yatim piatu untuk anak, untuk siswa dan keluarga siswa juga. Oh itu boleh, nggak apa-apa, silakan. Nah, ketika saya bicara dengan Pak Kepala Sekolah berdebat lah, lantas saya bilang, Pak, mohon maaf, sebelum saya ketemu Bapak, saya sudah ngomong dulu sama pejabat dinas bahwa diperbolehkan selama kondisinya seperti ini sebenarnya. Langsung Bapak itu ngomong gini, jadi Pak Nugroho ini mengintimidasi saya, mengancam saya dengan menelpon pejabat. Wah, saya naik darah waktu itu. Dengan saya ngomong gitu, saya berantem. Saya bilang, Bapak tidak tahu bahwa saya melindungi Bapak. Dengan saya menghina itu artinya kalau ada apa-apa kami yang akan menjawab. Kalau Bapak ditegur, kami akan menjawab. Bapak salah mempersepsikan apa yang telah saya sampaikan. Akhirnya itu bertegang. Lalu saya minta dia mencabut kata-katanya. Itu yang Pak saya menjawab, kalau tidak mencabut kata-katanya, saya teruskan ini. Akhirnya dia dengan berat hati minta maaf dan memperbolehkan. Sejak itulah maka dibolehkan alumni menggunakan sekolah lagi. Jadi tapi kan dengan tarik otot dulu gitu. Nah itu kira-kira sejarahnya kenapa alumni tidak diperbolehkan untuk menggunakan. Nah, kemudian Pak Yuda mungkin saya bisa sampaikan di sini kenapa, mungkin ada pertanyaan kenapa komite memperbolehkan diri. Sedikit saya ceritakan bahwa ketika ada kelas 12 yang biasanya melakukan lepasan atau perpisahan ketika dia lulus, ada panitia kelas 12 meminta izin kepada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah waktu itu untuk diadakan di luar sekolah. Dengan tegas dikatakan tidak boleh. Akhirnya panitia itu mengeluh dengan keluhan-keluhan yang luar biasa karena ibu-ibu melaporkan kepada saya sebagai ketua komite dan Pak Peter sebagai sekretaris komite. Lantas kami memberikan solusi. Pada waktu itu pengumuman tanggal 6 Mei, udah ibu, bapak anak-anak
adakan aja tanggal 11. Karena pada saat tanggal 6 Mei itu secara otomatis siswa itu sudah bukan siswa lagi tapi menjadi alumni. Sehingga kalau diadakan tanggal 11 dan yang mengadakan alumni mestinya tidak ada masalah, bukan sekolah lagi. Akhirnya mereka setuju dengan itu dan saya sampaikan kepada wakil kepala sekolah, Pak, bisa diadakan dengan kemasan bahwa yang mengadakan alumni perpisahan atau pelepasan. Mereka senang, gembira. Oh, bagus Pak Nugroho, ya udah nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Oke. Kita membantu dari semua sisi, proposal, kemudian ada acara, penganggaran, sampai kami menggalang dananya. Nah, ada dapat sumbangan kalau penggalangan dana sampai sumbangan MC 2 pada waktu itu. Nah, kita udah 2 minggu sebelum acara kami bertanya sebagai komite, kok nggak ada beritanya nih perpisahan? Saya tanya akhirnya pada itu tidak ada jawaban. Jawabannya cuma begini, Pak Nugroho, mohon maaf nih ternyata komite tidak dilibatkan lagi, alumni tidak dilibatkan lagi. Siapa yang minta? Kepala sekolah. Alasannya apa? Nggak tahu. Nah kan kami ini merasa diselingkuhin nih Pak Yuda. Loh, tidak ada berita apa-apa, tidak ada konfirmasi, tidak ada koordinasi, tidak ada informasi yang disampaikan ke kami. Apa masalahnya apa? Kenapa kami tidak boleh? Kalau memang ada alasan yang kuat ya nggak apa-apa itu. Dalam rundownnya juga tidak ada sambutan panitia, tidak ada sambutan komite, di mana setiap kali perpisahan itu selalu, karena komite itu adalah dulu menerima siswa yang masuk, pada akhirnya secara seremonial komite adalah menyerahkan siswa kepada orang tua murid kembali. Ya sudah Pak Peter, kalau memang kita nggak dianggap, kita nggak usah datang aja. Saya bilang begitu memang kita nggak datang kepada acara perpisahan, padahal settingan acara sampai semua itu udah kita yang buat. Yang sampai hari ini saya tidak tahu alasannya apa. Kenapa kepala sekolah bilang, makanya tadi Pak Peter bilang setiap kali rapat komite bukan, kalau komite keluar, komite bukan. Itu informasi yang saya terima dari panitia, bagian panitia ya semua. Nah, ketika sudah kami tidak datang pada tanggal 11, tanggal 12 itu hari Minggu, tanggal 13 saya datang membawa surat pengunduran diri. Pak kepala sekolah sempat tanya, Pak Nugroho kenapa pengunduran diri? Saya lagi sibuk Pak, mohon maaf saya nggak bisa menuliskan lagi. Saya tidak menjelaskan apa yang alasan saya bilang. Nah, kemudian besoknya udah Pak Peter aja, ya silakan kalau Bapak mau, Pak Peter mau. Besoknya Pak Peter datang lagi dengan mengundurkan diri pula. Kemudian setelah mengundurkan diri itu, barulah terjadi gejolak. Jadi guru-guru mau memprotes. Katanya ya, saya ini informasi yang saya dapat. Kenapa kok komite dikeluarkan? Karena komite ini dulu saya terus terang udah 12 tahun Pak di situ Pak Yuda. Saya udah mengalami 7 kepala sekolah. Dan 6 kepala sekolah tidak ada masalah, hubungan kami baik. Bu Kikin ini juga bekas sekretaris komite. Kemudian kata Mamang pernah dikutuk saya Pak Nugroho jadi ketua komite selama 7 kepala sekolah. Benar, ini ada 7 ternyata. Jadi saya setelahnya berterima kasih kepada kepala sekolah bahwa dia yang mengeluarkan saya jadi komite gitu. Kira-kira gitu Pak Yuda. Jadi memang ada apa ya? Kalau menurut kami nih Pak, ada kebijakan-kebijakan atau tadi yang sikap, kata, arogansi yang agak berbeda dengan kebanyakan kepala sekolah, kebanyakan orang yang memimpin. Menurut kami, hemat kami bahwa kalau menurut kami ini lebih kepada masalah etika dan cara memimpin yang tidak cakap. Bahwa di dalam pergub itu kan ada bahwa sekolah harus menjaga kenyamanan, menjaga keharmonisan dan segala macam. Nah, kalau boleh Pak, saya ingin menyampaikan sebenarnya dari mereka satu Pak, kami mohon guru-guru yang petisi yang sudah tanda tangan ini ada kemarin ada kegundahan, mohon kalau mau berkenan supaya dilindungi Pak, karena ada beberapa ketakutan. Karena itu tadi seperti ceritakan bahwa dianggap sebagai inisiator itu adalah bagian dari orang yang memprovokasi. Jadi tolong Pak, guru-guru yang sudah tanda tangan dan yang mengantar ke sini dilindungi supaya tidak terjadi apa-apa. Juga pada siswa-siswa Pak, siswa-siswa pada takut karena sempat ada intimidasi sedikit Pak. Intimidasi dari siswa? Dari alumni kalau nggak, tapi saya ini agak sulit Pak karena jadi mereka diminta oleh alumni yang sudah keluar untuk tidak meneruskan demo. Tadinya mau demo nih Pak Yuda, hari tanggal 12 sebenarnya kita mau demo. Saya mau katakan apa adanya aja ya, mau demo, cuman karena sudah ada tanggapan dari dinas, akhirnya kita menahan. Dan
ada harapan dari mereka ini sebetulnya pada tanggal 8 Juli dimulainya ajaran baru itu Bapak Kepala Sekolah ini sudah tidak ada di 65. Itu yang harapan mereka kalau bisa. Nah, sebenarnya kan secara psikologi saja kalau kita berteman sudah tidak nyaman kan pengennya nggak ada di sebelah kita gitu kira-kira itu Pak. Itu yang kami sebenarnya. Ya sebenarnya bukan intimidasi tapi diminta untuk jangan teruskan ya dari alumni. Yang disinyalir bahwa itu ada suruhan dari orang tuanya lah supaya jangan. Saya nanti nggak tahu itu siapa. Kita mau menebak-nebak jangan nanti itu salah. Tapi kira-kira mereka sempat diminta untuk tidak melanjutkan. Mereka ketakutan Pak seperti itu. Jadi tolong siswa dilindungi, guru-guru yang juga sudah melakukan ini minta bantuan untuk bisa dilindungi. Jadi kesimpulannya bahwa Pak Yuda bahwa inilah yang disampaikan oleh teman-teman forum komunikasi SMA Negeri 65, semuanya mengeluh masalah kenyamanan hati dan kenyamanan hubungan. Lebih kepada etika berkomunikasi, etika bergaul, etika berorganisasi yang kami rasa itu banyak sekali dilanggar dan tidak semestinya terjadi yang seharusnya di sekolah, sebuah organisasi sekolah seperti SMA Negeri 65. Mudah-mudahan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan ini bisa Bapak terima, kemudian bisa dilanjutkan dan bisa diselesaikan segera supaya kegaduhan ini juga bisa berhenti dan bisa tidak terjadi lagi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi yang mau kalau nggak ada saya tutup. Oh mau sama lagi nih alumni ya? Bukan. Komite ya? Boleh. Tentunya. Ya, jadi saya Rizan, kebetulan saya itu di Basma sama Mbak Taufani sama Pak Nugroho itu di bidang pendidikan. Kenapa kita menghadap sini? Karena nama alma mater itu perlu kita jaga, jangan sampai rusak. Wah, lulusan 65 yang begini-begini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kalau birokrasi terhadap kepala sekolah itu memang oleh kita ini nanti kami dulu, karena birokrasi pemerintah kan pasti pemecatan atau pembinaan kan nggak mudah mutasi secara birokrasi. Beliau umur berapa sekarang? 25. Jadi cuti aja, kita juga nggak mau bilang apa supaya kondisi di sekolah ini insya Allah lancar. Yang mungkin dari saya itu. Pak Menzan ini kenapa pakai itu? Karena Pak Yuda sudah lama di alumni. Alumni saya ketua alumni, ada grup lintas angkatan, mereka sudah geram Pak, pengen geruduk ke sekolah. Tapi saya larang, saya tahan dulu. Tadinya benar, tanggal 12 kalau jadi itu bisa ratusan orang bisa ke situ. Kan jadi tambah banget. Jadi Pak Yuda minta tolong saya masih bisa menahan teman-teman alumni supaya tidak geruduk ke sekolah. Ya jadi apa cekos jadi ketika itu karena udah marah ya. 65 tuh nggak pernah ada sedikit pun peristiwa yang membesar ya, kecil-kecil pernah. Jadi ini menjadi satu isu yang sangat luar biasa karena malu ya, udah sampai nasional katanya soal beritanya kemana-mana. Jadi alumni memang bergerak Mbak. Jadi itu mudah-mudahan ini segera selesai dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini juga dengan baik. Mungkin demikian, kalau nggak ada lagi Pak Yuda itu yang bisa kami sampaikan. Mohon bisa dibantu sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa dengan segera akan selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu dan adik semua, saya sudah rangkum di sini. Intinya saya sudah tahu mesti ngapain. Jadi kalau
warahmatullahi wabarakatuh.